Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ulum Miftahul Janah dari Tadris IPA IA IN Kudus. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang global warming. Teman-teman, kalian ingat gak kejadian yang pernah viral beberapa bulan yang lalu? Itu sekitar bulan Oktober 2019. Kejadiannya, ada seorang ibu-ibu yang sedang menggoreng kerupuk di bawah sinar matahari. Wow, kalian bisa membayangkan atau kemarin juga ikut merasakan gimana suhu panas pada waktu itu. Panas sekali ya pada waktu itu. Menurut BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan bahwa pada waktu itu suhu panas mencapai 39 derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Dan tercatat sebagai tahun kedua terpanas dalam sejarah kehidupan manusia. Kira-kira kenapa ya dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu bumi kita semakin panas? Oke, kita bahas ya. Suhu akhir-akhir ini semakin panas ya teman-teman. Peningkatan suhu dari waktu ke waktu secara global di seluruh permukaan bumi disebut juga dengan global warming, atau dalam istilah bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan pemanasan global. Oke teman-teman, kita bahas penyebab global warming ya. Sebagian orang berpikir bahwa atmosfer dapat menampung gas-gas secara tak terbatas. Akan tetapi, gas-gas seperti karbon dioksida di atmosfer secara berlebih berkaitan erat dengan peningkatan suhu global. Seperti yang kita ketahui, di atmosfer ada banyak gas seperti karbon dioksida, uap air, metana, dan lain-lainnya. Gas-gas tersebut disebut juga gas rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses atmosfer menghangatkan bumi. Sebenarnya, efek rumah kaca sendiri ini bermanfaat untuk makhluk hidup. Akan tetapi, kalau gas-gas rumah kaca berlebih pasti sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup. Yang awalnya efek rumah kaca ini membawa manfaat bagi kehidupan di bumi, tapi kalau gas-gasnya yang dihasilkan secara berlebih akan menjadi malapetaka sendiri bagi makhluk hidup. Meningkatnya gas-gas di atmosfer ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas buangan seperti penggunaan sepeda motor. Nah, ini kan menghasilkan gas-gas emisi, kemudian banyaknya pabrik-pabrik yang beroperasi. Selanjutnya yaitu ada penggunaan CFC. Nah, CFC ini biasanya ada dalam kulkas ataupun ada dalam AC, dan berbagai aktivitas lain manusia yang menghasilkan gas-gas buangan. Oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang apa itu global warming, kemudian penyebab terjadinya global warming. Sekarang kita belajar tentang dampak global warming sendiri. Dampak global warming mungkin kita sudah merasakannya ya akhir-akhir ini. Yang pertama itu ada pergantian musim yang tak menentu. Nah, di Indonesia sendiri itu kan ada dua musim. Yang pertama musim penghujan itu sekitar bulan Oktober sampai bulan Februari. Kemudian yang kedua itu musim kemarau, itu biasanya bulan September sampai bulan Maret. Tapi akhir-akhir ini bulan Oktober kemarin kan seharusnya sudah mulai memasuki bulan penghujan, akan tetapi malah menjadi bulan terpanas atau tahun terpanas dalam sejarah kehidupan manusia. Kemudian yang kedua itu banyaknya penyakit-penyakit baru. Nah, karena tadi musim yang tak menentu sehingga banyak bermunculan penyakit-penyakit baru ya teman-teman. Nah, dampak yang ketiga itu adanya pertanian yang hasilnya itu tak menentu, hasilnya sangat buruk. Karena apa? Seorang petani biasanya kan mengandalkan musim-musim, tapi karena musim-musim sendiri ini tidak menentu sehingga banyak petani yang gagal panen. Kemudian dampak yang keempat itu banyaknya pohon-pohon yang mati. Nah, selaras dengan global warming, banyaknya pohon-pohon yang mati kan karena kekurangan air. Karena ini mungkin dampak besar yang akan terjadi jika
global warming ini terus-menerus tanpa ada pengurangan, itu dapat cairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena ketika es di kutub utara dan di kutub selatan ini mengalami pencairan, artinya air di permukaan laut ini meningkat, sehingga ini sangat berbahaya untuk orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir. Dan sebuah penelitian teman-teman, jika es di kutub utara dan di kutub selatan ini benar-benar mencair, beberapa negara akan tenggelam. Nah, itu pasti sangat berbahaya sekali ya. Kira-kira bisa nggak ya pemanasan global atau global warming ini dihentikan? Sayangnya tidak bisa teman-teman. Global warming tidak bisa dihentikan karena aktivitas manusia juga terus berjalan kan ya. Akan tetapi jangan khawatir, kita tidak bisa menghentikan global warming, tapi kita dapat memperlambat global warming sendiri. Nah, ini bisa kita terapkan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil pada diri kita, karena kita dapat mengawali segala sesuatu kebaikan itu kan dari diri kita sendiri. Langkahnya mungkin kita bisa menanam pohon ini di sekitar rumah kita. Kita tanami pohon, kemudian ketik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menggunakan angkot atau jalan kaki ketika di sekolah. Ketika jarak rumah dan sekolah ini dekat, kita lebih baik jalan kaki daripada menggunakan sepeda motor. Kemudian kalau jarak kita dengan sekolah ini jauh, kita dapat menggunakan angkot atau naik angkot ya. Teman-teman bisa bayangkan kan, kalau orang-orang di dalam angkot itu menggunakan sepeda motor semua, pasti akan menimbulkan banyak gas-gas emisi. Akan tetapi kalau kita menggunakan angkot, nah itu kan kita bisa mengurangi gas-gas emisi tersebut. Kemudian langkah yang dapat kita lakukan setelahnya ketika di rumah, yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan. Oke, sudah ya teman-teman. Tadi mungkin kita udah membahas sedikit tentang global warming, kemudian pengertiannya, ada dampaknya, ada penyebabnya, dan terakhir ada langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk memperlambat global warming sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.